Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai. Sebelum ibadah ini kita mulai, kita akan menyampaikan warta gereja. Yang pertama, penggalangan dana untuk COVID masih berlangsung. Bisa disampaikan melalui rekening di bawah ini. Yang kedua, dana yang sudah terhimpun sudah disalurkan kepada semua jemaat di seluruh Pepantan sebanyak lebih kurang 85 paket. Yang ketiga, persembahan pemanggilan pendeta masih berlangsung, bisa disampaikan melalui rekening gereja. Yang keempat, persembahan mirunggan, bulanan, dan lain-lain bisa dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di kantor gereja atau melalui rekening di bawah ini. Demikian warta gereja pada minggu ini. Kita masuk di dalam saat hening sejenak. Saat hening cukup. Yesus sudah bangkit. Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit selama 40 hari, ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini ia bertahta di sorga. Terpujilah Dia Sang Firman yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama
Jemaat milik Tuhan, saat ini akan dilayankan pewartaan sabda. Namun sebelum itu marilah kita bersama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan agar kita semua dimampukan di dalam pelayanan pewartaan sabda ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami beribadah bersama pada saat ini. Walaupun kami bersama-sama beribadah dalam keadaan jarak jauh, di dalam ibadah online ini, kami mohon kepadamu ya Allah, agar ibadah ini Engkau berkati, sehingga lewat ibadah ini kami dapat merasakan perjumpaan denganmu. Dan kami juga mohon pertolonganmu Bapa, dalam kami membaca, merenungkan, menghayati firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri hadir bagi kami, mengurapi kami satu persatu, membuka pikiran dan hati kami, sehingga kami mampu mengerti kehendak-Mu dengan baik dan benar. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu dan berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap menerimanya. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari kitab Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 32 sampai dengan 35. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup,
Seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 14 dan 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu pada tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. Kitab Injil Yohanes
pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian bacaan Injil. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang Maha Kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat milik Tuhan, kita sering mengatakan dan kita percaya bahwa doa itu adalah sebuah nafas hidup. Kalau kita mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup, ada hal yang ingin dikatakan kepada kita dengan sungguh-sungguh, bahwa doa itu adalah sesuatu yang sangat vital bagi hidup. Sama seperti nafas, itu sesuatu yang amat vital bagi kita secara biologis untuk bisa melangsungkan segala kegiatan kita. Maka doa itu juga merupakan sesuatu yang vital untuk membangun iman percaya kita, agar iman percaya kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus.
doa itu adalah sesuatu yang sangat vital. Gambaran tadi adalah tentang nafas. Kalau kita mencoba memperhatikan bagaimana orang yang menderita COVID-19, kebanyakan mereka meninggal karena tidak mampu bernafas. Paru-paru mereka rusak, paru-paru mereka terisi banyak cairan, dan mereka meninggal seperti orang yang tenggelam. Tidak ada nafas yang bisa masuk, walaupun oksigen diberikan, tetapi karena paru-paru berisi cairan yang sangat banyak, mereka pada akhirnya menemui kematian. Begitulah doa. Ketika kita tidak berdoa kepada Bapa di sorga, kita tidak membangun kebiasaan berdoa, membangun hubungan yang akrab, hubungan yang dekat kepadanya, hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi sangat-sangat jauh. Hubungan kita dengan Tuhan akan sangat-sangat tidak terbangun. Bahkan kita secara iman dapat dikatakan iman kita mati. Walaupun kita rajin ke gereja, rajin berpelayanan, tetapi tanpa doa tidak ada jiwanya. Tanpa doa apa yang kita lakukan itu hanya akan menjadi sebuah rutinitas tanpa makna. Dengan berdoa, apapun yang kita kerjakan akan memiliki sesuatu yang luar biasa, akan terasa hidup jika kita mendasarinya dengan berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sering berdoa, membangun kebiasaan berdoa dengan teratur kepada Tuhan, komunikasi terjadi. Komunikasi antara kita dan Tuhan itu terjadi. Dan ketika kita sedang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan yang hebat, karena komunikasi kita dengan Tuhan tetap berjalan dengan baik, kita tidak akan mudah jatuh, tidak akan mudah terpuruk ketika menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Jemaat milik Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membangun doa, baik doa secara pribadi ataupun doa bersama dengan keluarga, sebenarnya kita juga sedang di dalam satu upaya untuk mengenal Tuhan. Di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi di dalam ayat itu ditekankan bahwa kalau kita mengenal Allah, mengenal Yesus, kita mendapatkan hidup yang kekal. Kata mengenal di dalam ayat ini dalam bahasa Ibrani berarti ginosko, yang mempunyai pengertian bahwa ada sebuah upaya mengenal melalui pengalaman pribadi secara langsung. Jadi upaya seseorang mengenal orang lain secara pribadi dengan langsung. Itu ungkapan di dalam kata ginosko atau mengenal. Apa maksudnya dengan ungkapan ini? Yang dimaksudkan dengan ungkapan ini adalah ketika kita berdoa, kita sedang memperdalam pengalaman pribadi secara langsung bersama Tuhan, dan itu terjadi lewat doa. Dan setiap kali kita berdoa, pengenalan kita kepada Tuhan secara pribadi terus-menerus dibangun.
Kita menjadi semakin mengerti bagaimana perasaan Tuhan, kita menjadi mengerti bagaimana pikiran Tuhan, bagaimana kehendaknya lewat membangun doa, baik secara pribadi atau secara bersama ataupun komunal. Dan ini sungguh-sungguh menolong kita mengenal Allah secara pribadi. Kita mendapatkan hidup yang kekal dan kita sungguh-sungguh diberikan kekuatan saat kita menghadapi pergumulan. Tuhan Yesus tahu saat dia akan naik ke sorga, Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid. Maka sebelum meninggalkan para murid, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus meminta agar Bapa memelihara murid-muridnya itu. Mengapa Tuhan Yesus harus melakukan itu? Karena sebagai seorang yang bertanggung jawab, yang sungguh peduli pada keselamatan murid-muridnya dan bertanggung jawab itu, Yesus ingin memastikan walaupun ia meninggalkan para murid, tetapi ada Roh Kudus yang akan memelihara. Jadi itu bentuk tanggung jawab Tuhan Yesus. Sama seperti seorang ayah atau ibu yang akan bekerja, ia akan memastikan agar anak-anaknya itu dititipkan di tempat yang tepat, entah di rumah kakek nenek atau saudara, di tempat penitipan anak. Yang pasti sebelum berangkat bekerja, mereka harus memastikan anak-anak ini dalam keadaan baik, aman, tidak merasa takut, tidak merasa cemas. Itulah doa Tuhan Yesus kepada Bapa, supaya Bapa memelihara para murid ketika tidak bersama dengan Tuhan. Kita juga diajak dengan cara yang sama mendoakan orang lain, memberikan perhatian kepada orang lain, agar orang-orang yang ada di sekitar kita, sahabat, keluarga, atau siapapun juga mendapatkan pemeliharaan dari Sang Bapa. Mendoakan orang lain itu juga merupakan bentuk bagaimana kita semakin mengenal Tuhan, karena Tuhan ingin kita membangun kasih. Kalau membangun kasih kepada Tuhan, ya juga harus dibangun kepada sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam keadaan berat, ketika mengalami pergumulan yang hebat, berdoa bersama juga merupakan sebuah jalan kita mendapatkan penguatan dan penghiburan. Karena kadang-kadang berdoa secara pribadi itu tidak cukup. Maka dalam firman Tuhan yang kita baca bersama dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7, 8, dan 9, di sana ada ungkapan demikian bahwa serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Dan juga ada ungkapan si iblis berjalan keliling. Kita menyadari bahwa di dalam dunia ini ketika kita menjalani hidup dan tidak bersama Tuhan Yesus lagi karena Yesus naik ke sorga, iblis itu berjalan berkeliling di sekitar kita, siap menggoda, siap mengancam, siap mengaum, siap menjatuhkan kita lewat banyak hal. Karena itu kita sering mengalami kekhawatiran, ketakutan. Dan firman ini mengajak kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan demikian ada perasaan tenang bahwa Tuhan memelihara kita. Kita para rasul juga menekankan itu, agar kita senantiasa berdoa bersama. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 berbunyi demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka berada pada satu tempat berdoa bersama-sama.
Jadi kita melihat ada kebersamaan di dalam berdoa. Ini memberikan semangat, memberikan kekuatan, sehingga apapun yang dihadapi tidak akan menggoyahkan iman. Pencobaan, pergumulan, penderitaan tidak akan membuat kita jatuh. Maka kita dapat melihat ternyata doa itu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Namun sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita membangun doa itu, baik secara pribadi ataupun bersama-sama. Kebanyakan kita melupakan arti penting doa yang seperti ini. Kita larut tenggelam dalam pekerjaan, tenggelam dalam berbagai macam kesibukan, dan mulai melupakan doa. Padahal doa itu merupakan nafas hidup bagi iman kita. Semakin kita tidak berdoa, kita semakin tidak mengenal Allah, semakin jauh dari Allah. Karena itu kita diajak untuk terus berdoa. Kita bisa membandingkan misalnya, kalau kita berdoa sebulan penuh dan dibandingkan dengan sebulan penuh tidak pernah berdoa sama sekali, kita akan merasakan sering berdoa membuat hidup semakin bermakna, kekuatan, pengharapan, semangat hidup muncul. Namun ketika kita tidak berdoa, kita merasa ada sesuatu yang hilang, jauh dari Tuhan, sering tidak menemukan solusi, kita tenggelam dalam penderitaan dan pergumulan, dan semakin lama semakin jatuh. Itu contoh kecil bagaimana kita sungguh-sungguh membutuhkan doa itu. Karena memang doa itu adalah alat yang sangat penting untuk membangun kedekatan kepada Tuhan Allah, sehingga kita dapat menikmati berkat-berkat dan juga pemeliharaan dari Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita senantiasa hidup dan menghidupi doa, karena doa adalah nafas hidup kita, nafas iman kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Marilah kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang mulia, Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur padamu karena Engkau sudah menyatakan kehendak-Mu lewat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan. Biarlah firman itu sungguh-sungguh menguatkan diri kami semua, agar senantiasa bertekun di dalam doa dan menghidupi doa. Sebab doa adalah nafas hidup kami sebagai anak-anak yang beriman. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami melakukannya. Saat ini kami juga ingin menaikkan syafaat kami. Kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami yang sekarang sedang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami percaya ya Allah, walaupun tugas ini tidak ringan, Tuhan akan memampukan para pemimpin bangsa kami mencari solusi yang tepat mengatasi pandemi COVID ini. Dan biarlah setiap cara yang mereka tetapkan sungguh-sungguh dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kami sebagai warga negara, kiranya juga Engkau berkati, agar kami dimampukan mendukung setiap program pemerintah di dalam mengatasi COVID-19 ini. Sebab tanpa dukungan kami, penyebaran COVID-19 ini akan terus menjalar dengan luar biasa. Karena itu mohon berkat-Mu ya Allah, agar semua dapat segera berlalu. Sebab kami semua sudah rindu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang selama beberapa bulan ini kami tinggalkan. Kami rindu beribadah, kami rindu bersekutu, kami rindu bersekolah, kami rindu kembali bekerja dan berkiprah di tengah masyarakat. Karena itu ya Bapa,
Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 kali ini. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di berbagai tempat dan juga secara khusus di GKJ Ungaran ini. Walaupun kami terdampak akibat pandemi COVID-19 ini, kami tidak lagi dapat bersekutu seperti biasanya, kami tak lagi dapat beribadah seperti biasanya, dan berbagai macam kegiatan pelayanan yang lain. Namun biarlah Tuhan Allah tetap memelihara iman kami dengan banyak sarana dan media yang ada saat ini. Tuhan memberkati semua agar iman kami tetap bertumbuh di tengah pandemi ini. Kami doakan setiap orang yang terdampak karena COVID ini, kehilangan pekerjaan, harus berada di rumah karena dirumahkan, kekurangan pendapatan, bahkan bagi mereka yang sakit karena tertular pandemi COVID ini. Kiranya Engkau berkenan hadir menolong kami agar kami senantiasa Engkau kuatkan, Engkau pulihkan, agar kami mampu menjalani dan menghadapinya dengan baik tanpa mengeluh, karena Tuhan adalah pemelihara hidup dan jiwa kami. Kami berserah kepadamu untuk semua, karena di dalam Engkau ada jalan untuk mengatasi semuanya. Kami doakan pula setiap keluarga dalam jemaat-Mu ini. Tuhan memberkati kami dalam keluarga kami masing-masing agar tetap dapat bertahan di masa pandemi COVID ini. Kami tahu Bapa bahwa selain pandemi ini berdampak bagi keluarga kami, namun kami juga menyadari dengan adanya pandemi COVID ini, waktu yang ada bersama keluarga justru akan semakin banyak. Tuhan memberkati kebersamaan kami di tengah keluarga, dan tolonglah kami agar kami senantiasa membagi cinta kasih kepada orang-orang yang kami cintai, kepada orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, sehingga keakraban, kedekatan, persaudaraan ditumbuhkan kembali bila kami mengalami hubungan-hubungan yang kurang harmonis. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Dukung pula keluarga kami dengan kesehatan dan kekuatan tubuh yang baik, agar kami semua dapat melewati masa-masa COVID ini. Tuhan Bapa kami yang Maha Mulia, saat ini kami ingin mengakhiri doa kami dengan menaikkan doa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian dalam Kidung Jemaat 280, bait 1 sampai 3. Aku percaya Putra
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tarawih 29 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, kami mau mengucap syukur Tuhan atas rahmat-Mu yang dalam kehidupan setiap kami, sehingga berkat-Mu yang Kau curahkan untuk kami semua, sehingga pada saat ini kami juga mau mengucap syukur Tuhan melalui persembahan yang akan kami aturkan dari sebagian berkat yang telah kami terima. Untuk itu ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan sucikanlah, sehingga persembahan ini akan dapat kami pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Berkatilah di dalam kehidupannya dan berikanlah dia kebijaksanaan. Bapa, ampuni kami apabila di dalam mempersembahkan persembahan ini terselip dosa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari tempat ibadat ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini sudah selesai. Tuhan memberkati kita. Amin.